Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pagi ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yakni perjalanan menuju kepada kehidupan abadi. Setelah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Yaumul Mizan, kemudian kita membahas tentang Sirat, di mana di saat manusia melewati Sirat, ada yang dihisab dengan cepat telah masuk ke neraka lebih dulu, yaitu orang-orang kufar. Ada orang-orang yang zalim, yang senantiasa zalimul li nafsi, menzalimi diri sendiri, akhirnya baru melewati Sirat sudah terjerumus ke dalam neraka. Ada pula yang sudah setengah perjalanan, ada pula yang sudah hampir sampai tujuannya yaitu surga, ternyata terjerumus ke dalam neraka. Itu semua tergantung dari iman masing-masing. Maka ada orang-orang yang akan selamat dari Sirat. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki kebaikan-kebaikan, tapi ada yang tertahan dulu di dua tempat. Ada yang tertahan di Al-A'raf, ada yang tertahan di Qantarah. Siapakah golongan orang-orang yang tertahan di Al-A'raf dan siapakah yang tertahan di Qantarah? InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-A'raf dan Qantarah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwasanya As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di antara tepian neraka. Maka apabila seseorang telah selamat dari Sirat, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi ada yang tidak langsung ke surga, tertahan lagi. Ada yang tertahannya tadi di Al-A'raf, ada yang tertahannya di Qantarah. Siapa yang tertahan di Al-A'raf? Orang-orang yang antara amal kebaikan dan amal keburukannya di saat ditimbang seimbang. Orang-orang yang antara amal kebaikannya dan amal keburukannya ketika ditimbang di mizan seimbang, antara baik dan buruk sama. Kalau amal baiknya lebih berat, surga tempatnya. Amal buruknya lebih berat, neraka tempatnya. Ada orang yang amal baiknya seimbang, antara baik dan buruk sama, 50-50. Maka orang ini tidak langsung ke dalam surga, tertahan di tempat namanya Qantarah. Tertahan di tempat yang namanya Qantarah. Dulu ibu saat sekolah, bapak, berapa dikatakan lulus nilainya? Minimal 6 atau 5,6. Sudah di atas 5,5. Nah, maka dia akan lulus. Paling standar. Kapan orang itu akan diremedial? Nah, 5. Seimbang, remedial. Kalau sudah di bawah 5, udah nggak naik. Kalau masih di atas 5 atau 5, maka remedial. Orang-orang di Al-A'raf itu bukan orang yang diremedial amalnya, bukan.
tertahan masuk surga karena dia amalnya seimbang, tapi juga tidak masuk neraka. Kalau amalnya lebih berat yang baik, surga. Amalnya lebih berat yang buruk, neraka. Ini seimbang. Jadi ke neraka juga tidak, selamat dari sirat, ke surga juga belum. Tempat itu namanya Al-A'raf. Apa bedanya dengan Qontoroh? Kalau Qontoroh, orang ini amal kebaikannya lebih berat. Tapi kenapa ketahan di surga, ketahan di suatu tempat namanya Qontoroh? Sebab orang ini meskipun amal kebaikannya lebih berat, tapi masih punya masalah dengan sesama muslim yang belum diselesaikan di dunia. Maka hisabnya bukan di yaumil hisab, di padang mahsyar. Di padang mahsyar adalah hisab tentang amal ibadah kita. Tapi kalau permasalahan seorang hamba dengan seorang hamba yang belum dihisab oleh Allah di padang mahsyar, karena amalan itu terkait dengan amalan hati. Kebencian, kedengkian, iri hati, dan seterusnya. Maka rasa cemburu, rasa kurang baik, yang itu tersembunyi dalam hati. Belum sampai terucapkan, belum sampai diperbuat. Ibu, bapak, maaf. Orang dengki itu terucap apa enggak? Aku dengki loh sama kamu. Ngomong enggak? Di hadapan orangnya? Senyum baik. Tapi hatinya? Nah, semua yang kesalahan-kesalahan dalam hati yang belum dibereskan di dunia, meskipun amal kebaikannya dia lebih berat, tapi belum bisa masuk surga. Kenapa? Hisab antara seseorang dengan yang lain yang belum diselesaikan di dunia, belum diselesaikan hisabnya di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, di yaumil hisab. Maka ada tempat namanya Qontoroh. Tempat Qontoroh itu adalah hisab pengadilan antara seseorang dengan seseorang yang masih punya masalah dalam hatinya. Ibu sebagai wanita suka cemburu kepada suami enggak? Minta maaf enggak? Kalau Anda nggak minta maaf, awas loh, tertahan nanti. Karena kecemburuan dalam hati nggak boleh. Cemburu nggak boleh dibawa ke surga. Maka orang-orang yang masih punya rasa dengki, rasa cemburu, rasa dendam, yang belum diselesaikan, tertahan di tempat namanya Qontoroh. Itulah dua tempat setelah melewati sirat, sebelum ke surga. Di mana bedanya? Kalau Al-A'raf letaknya di atas, dia bisa melihat penghuni surga, dia juga bisa melihat penghuni neraka. Sementara Qontoroh letaknya adalah persidangan kembali, hisab kembali. Setelah melewati sirat, sebelum masuk surga, diselesaikan hubungan antara hablum minan nas yang di dunia belum selesai. Ibu bapak kira-kira pengen langsung ke surga atau tertahan dulu? Kalau kita mengadakan safar perjalanan, katakanlah kita mau umroh, kita mau, kalau haji insya Allah langsung, kita mau umroh biasanya, atau mau bepergian jalan-jalan ke luar negeri, rihlah dan seterusnya. Mana yang enak? Naik pesawat yang langsung direct, langsung ke tempat tujuan, atau yang transit? Enakan yang mana? Direct langsung. Mahal mana tiketnya? Oh, jadi untuk direct surga itu mahal loh. Gak bisa dibayar dengan harta, tapi dengan iman dan takwa. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak bisa direct. Tadi tertahan dulu, delay pesawatnya, atau harus transit dulu ke satu tempat. Meskipun tidak disiksa di neraka, tapi tetap menyusahkan. Kita pelajari yang pertama, Al-A'raf. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Nanti kita akan ceritakan di surat Al-A'raf antara ayat sebelumnya itu nanti penghuni neraka, nanti penghuni surga. Saya tidak menceritakan dulu itu. Karena nanti setelah Al-A'raf, kemudian Qontoroh, kita akan masuk kepada siapa penghuni neraka. Lalu kita akan membahas nanti siapa penghuni surga. Kayak apa dahsyatnya neraka, kayak apa nikmatnya surga. Itu paling akhir nanti kita bahas insya Allah. Sekarang kita masuk dulu ke ayat 44. Al-A'raf surat 7 ayat 44.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nar." Setelah penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga, ternyata ada penghuni yang ditempatkan oleh Allah di Al-A'raf, yang tidak ke surga juga tidak ke neraka, ada di atas. Maka di antara penghuni neraka surga dan penghuni neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Maka para penghuni surga menyeru kepada penghuni neraka. Jadi ketika penghuni surga sudah masuk surga nih, lihat penghuni neraka, kira-kira kenal nggak siapa yang ada di neraka? Oh, itu dulu temanku, tapi ngawur, nggak mau ikut sholat, nggak mau ngaji. Oh, itu saudaraku, tapi beda aliran denganku, beda tujuan hidup denganku. Jadi saling mengenal dan tahu. Maka begitu penghuni surga sudah masuk neraka, maka berkatalah penghuni surga kepada penghuni neraka, an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Hai penghuni surga, nih kata penghuni neraka, kata penghuni surga, sungguh kami telah memperoleh apa yang telah Allah janjikan kepada kami, dan itu benar, kami meraih surga. Wahai penghuni neraka, apakah kamu telah mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Rabbmu kepada kamu, dan itu benar? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu na'am. Iya benar, kami telah masuk neraka dan mendapatkan neraka sebagaimana yang Allah janjikan di dunia. Orang-orang yang dolim akan ke neraka. Memang kami telah mendapatkan neraka. Fa'adzana mu'adzinum bainahum. Kemudian diperintahkan oleh Allah penyeru, yaitu malaikat yang menyeru mengumumkan di antara mereka, al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwasanya laknat Allah tertimpa atas orang-orang yang zalim. Jadi saat itu penghuni neraka dengan penghuni surga berdialog. Singkatnya begini, kata penghuni surga, hai penghuni surga, kami dahulu bersama kamu di dunia, tapi kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami, dan itu benar bahwa kami telah berada di surga. Ini janji Allah. Kamu hai penghuni neraka, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang janjikan Allah kepada kamu, dan janji Allah itu benar? Apa penghuni neraka mengatakan? Ya benar, kami telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, yaitu neraka. Maka diserulah oleh Allah, diperintahkan malaikat menyeru, para malaikat menyeru mengatakan, laknat Allah tertimpa atas orang-orang yang zalim. Jadi sedang dikatakan kepada siapa? Penghuni neraka. Contoh, seseorang berteman, ini orang baik, ini orang jahat. Orang baik ngajak sholat, ngomong apa orang yang jahat? Gak usah sholat, yang penting gue orangnya baik. Gak sholat tapi ngaku. Yang jahat berbuat jahat, tolong jangan berbuat jahat, dosa. Kalau Anda berbuat dosa, resikonya neraka. Apa omongannya? Dosa-dosa gue masuk neraka, ngapain lu repot? Gak sadar Pak. Betul, seakan-akan dia menantang neraka. Maka di dunia dia terus berbuat sesukanya. Yang baik terus berbuat baik, yang jahat terus berbuat jahat. Pada hakikatnya nanti pada akhirnya, yang berbuat baik mendapatkan kenikmatan berupa surga, yang berbuat jahat mendapatkan siksa berupa neraka. Maka penghuni surga mengatakan, bukankah aku telah mendapatkan yang telah Allah janjikan dan itu benar? Gimana kamu hai penghuni neraka? Yang kamu dapatkan benar janji Allah? Baru mengakui, iya benar, aku telah mendapatkan ini. Maka malaikat mengatakan, laknat Allah tercurah atas orang yang zalim. Siapa orang-orang yang dolim itu? Ayat 45-nya. Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, dari ketaatan, dari kebaikan, wa yabghunaha iwaja, dan yang menginginkan jalan Allah yang lurus dibengkokkan, jalan yang hak jadi batil. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka adalah orang-orang yang
ingkar terhadap kehidupan akhirat. Masuk surga sudah, masuk neraka sudah. Nah, di antara keduanya di atas ada namanya apa tadi? Al-A'raf. Ayat yang berikutnya 46-nya. Wa bainahuma hijabun. Dan di antara penghuni surga dan penghuni neraka, di antara keduanya ada hijab, yaitu tabir yang memisahkan. Wa 'alal a'raf, dan hijab yang memisahkan penghuni surga dan neraka itu adalah di suatu tempat yang tinggi yang disebut Al-A'raf. Dan di Al-A'raf itu dikatakan di sini rijalun, ada orang-orang yang ya'rifuna kullam bisimahum, yang mereka saling mengenal, masing-masing mengenal dengan tanda-tanda mereka sendiri. Jadi di Al-A'raf saling kenal satu sama lain. Di neraka orang A'raf kenal, oh itu penghuni neraka. Orang yang di surga, orang A'raf kenal, itu penghuni surga. Jadi di Al-A'raf ada kelompok yang tertahan, yang mereka saling mengenal. Sementara ketika mereka melihat penghuni surga, dia juga mengenali penghuni surga. Di penghuni neraka, dia pun mengenali penghuni neraka. Jadi orang Arab siapa? Orang Islam yang amalnya 50-50, sama berat, dan dia mengenali sesama penduduk A'raf, bahwa sesama muslim mengenal pula ada penduduk surga yang dikenalnya, mengenal pula ada penduduk neraka yang dikenalnya. Masing-masing ada tandanya, dan penghuni A'raf kenal benar. Kemudian dikatakan wanadau ashabal jannati an salamun alaikum. Penghuni-penghuni A'raf ketika nengok ke kanan ada penghuni surga. Apa ucapannya? Salam sejahtera atas wahai penghuni surga. Keselamatan dan kesejahteraan atas kamu. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Tetapi penghuni A'raf tidak bisa masuk surga. Tidak boleh masuk surga. Padahal mereka ingin segera masuk surga. Jadi dia ingin masuk surga dan kenal ada penghuni surga. Itu saudaraku, itu teman karibku, itu orang-orang yang dulu bersama-sama denganku, itu orang-orang yang lebih alim dariku. Dia kenal ibu. Dan dia pengen masuk surga, tapi tertahan belum bisa masuk. Setelah lihat ke kanan penghuni surga, lihat ke kiri penghuni apa? Apa kata penghuni A'raf? Kemudian ayat 47-nya, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika pandangan mereka penghuni A'raf dipalingkan ke kiri ke arah penghuni neraka, maka dia lihat itu penghuni-penghuni neraka. Qalu, penghuni A'raf berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan engkau berjadikan kami bersama dengan kaum yang zalim. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Ketika melihat penghuni surga, dia pengen masuk surga, tapi belum bisa. Ketika melihat penghuni neraka, dia ngeri lihat orang-orang yang di neraka. Maka doanya, ya Allah jangan kami jadikan bersama dengan orang-orang yang zalim. Maka penghuni A'raf begitu lihat di neraka, ternyata lihat, oh itu dulu temanku, boleh jadi itu saudaraku, boleh jadi itu dulu orang yang terbenci denganku. Dan orang-orang yang di neraka dikenali oleh penghuni A'raf. Maka apa kata penghuni A'raf? Kita lanjutkan ayat 48-nya. Wanada ashabul A'raf. Kemudian menyerulah penghuni A'raf di tempat yang tinggi tadi, rijalan, yaitu seseorang, ya'rifunahum bisimahum, yang mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka. Jadi ada penduduk A'raf yang mengenal penghuni neraka, dan dia dikenal baik oleh penghuni A'raf. Apa kata penghuni A'raf? Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Apa kata penghuni A'raf kepada penghuni neraka? Hai penghuni neraka, hartamu, kekayaanmu, dan apa yang kamu kumpulkan dan kamu sombongkan di dunia, ternyata tidak ada manfaatnya bagi kamu. Apa kira-kira yang kita bisa petik dari ayat ini Bapak Ibu? Gimana tadi penghuni neraka, penghuni surga A'raf ngomong sama penghuni neraka?
Hai penghuni neraka, sesungguhnya hartamu, kekayaanmu, kesombonganmu yang kamu miliki di dunia tidak bermanfaat apapun buat kamu. Ternyata tidak menyebabkan kamu masuk surga, bahkan masuk ke dalam neraka. Maka apa gunanya hartamu? Seakan-akan apa? Percuma kamu dulu di dunia hebat, kekayaan melimpah ruah, betapa banyak terpandang dirimu, punya kedudukan, pangkat jabatan. Ternyata semua itu nggak ada gunanya, kesombonganmu nggak berguna, buktinya kamu masuk neraka. Jadi seakan-akan apa? Mencela penghuni neraka. Mencela penghuni neraka. Kemudian penghuni A'raf mengatakan kembali. Saat itu penghuni A'raf berkata kepada penghuni neraka, menunjukkan kepada penghuni surga. Apa dikatakan? Ayat 49-nya. Wa ahaula'illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Hai penghuni-penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu dulu di dunia telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Apa maksudnya Bapak Ibu? Saat di dunia, orang-orang jahat biasanya menilai orang beriman kayak apa? Orang beriman mah hina, kecil, rendah. Ya, coba lihat orang-orang itu. Merendahkan orang-orang beriman, apalagi orang-orang kufar, menghinakan orang-orang beriman. Maka penghuni A'raf mengatakan, hei penghuni neraka, tuh orang-orang beriman yang masuk surga. Itukah orang yang dulu kamu hina, yang dulu kamu cela, yang dulu kamu bersumpah mereka nggak bakal dapat masuk surga, nggak bakal dapat rahmat Allah. Ternyata mereka justru masuk surga. Lah giliran kamu bangga dengan kesombonganmu, dengan harta kekayaan dan pangkat jabatanmu, ternyata kamu masuk neraka. Maka saat itu penghuni A'raf cuman berdoa. Apa yang diinginkan? Masuk ke dalam. Maka kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung ayatnya, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Setelah sekian lama, berapa sekian lamanya? Wallahu a'lam. Pada akhirnya penghuni A'raf kemana? Kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Dan tidak ada rasa takut lagi padamu, dan tidak akan bersedih hati. Akhirnya penghuni A'raf masuk surga, tapi tidak pernah diceritakan. Dan Rasul pun tidak pernah menceritakan berapa lama tertahan di A'raf. Sekarang gini aja deh Bu. Ibu mau berlibur, atau mau umroh, mau ibadah. Pesawatnya sudah siap, boarding 10 menit lagi. Siap-siap apa enggak? Rombongan yang naik pesawat lain sudah pada naik. Tiba-tiba 5 menit sebelum dibuka boarding, pengumuman kepada para penumpang pesawat yang mau menuju ke Jeddah, menuju ke Madinah, delay selama 2 jam. Keberangkatan tertunda 2 jam lagi. Mohon bersabar. Apa perasaannya? Aduh, delay 2 jam. Lah kalau delaynya 1 hari, waduh lama bener. Meskipun kalau delay lebih dari 12 jam, maskapai wajib memberikan tempat. Pasti akan dikemanakan? Diistirahatkan. Meskipun dikasih di hotel, dikasih makanan enak, gimana? Gak enak, pengen cepat-cepat sampai. Apalagi pulang umroh, pengen cepat pulang ke rumah, tiba-tiba pesawatnya delay atau transit dulu. Yang harusnya direct transit karena kehabisan bahan bakar, karena ada masalah transit selama 4 jam di suatu terminal bandara yang lain. Itu kira-kira pikirannya sudah kemana? Rumah terus sudah kepikirannya. Nah subhanallah, ini transitnya di Al-A'raf, di delay masuk surga. Berapa lama? Allah tidak memberitahukan, Rasul pun tidak memberitahukan. Yang jelas para ulama cuma menceritakan mereka tertahan di Al-A'raf selama Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki masuk surga, masuk. Jika belum, tetap tertahan. Jadi ke kanan, nikmatnya surga. Aduh, ngiler ibu pengen surga. Giliran ke neraka, aduh ya Allah, palingkan aku dari neraka. Yang pada akhirnya masuk surga semua, nggak ada yang berarti tinggal apa? Penghuni surga dan penghuni
Nah, penghuni neraka yang tadi mengenal penghuni A'raf mengenal penghuni neraka mengenal penghuni surga. Ada tolong menolong nggak penghuni surga? Ada nggak? Penghuni surga nolong penghuni neraka? Saya buatkan contoh. Ibu-ibu, bapak-bapak ngaji di sini bahkan sebelum mulai ngaji sudah diberikan hidangan? Sudah? Ibu tadi sudah menikmati hidangan? Saya juga disediakan, tapi nggak mungkin saya sambil ngemil. Jadi hidangan ini saya biarkan sampai nanti. Apaan? Subhanallah, kira-kira yang belum dapat hidangan lihat orang makan gimana? Mau minta malu, mau ini, aduh enak banget kayaknya. Aduh. Itu yang namanya martabaknya, subhanallah, donatnya, aduh, ngiler. Gimana nikmatnya surga? Subhanallah. Maka hatinya hanya satu, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Masukkan kami ke dalam surga. Sementara dia tengok neraka, ya Allah, siksa neraka dengan segala azabnya. Ya Allah, palingkan aku dari neraka, jauhkan aku dari neraka. Maka begitu masuk surga, begitu masuk neraka, sudah terpisah. Penghuni-penghuni neraka minta nikmat dari Allah, rizki di surga sedikit aja. Misal bu, qadarullah yang datang terakhir terlambat, menu untuk dibawa habis. Ada 3 atau 2 menu, yang sebelah nggak dapat bagian, ngiler. Bu, boleh nggak minta 1? Dikasih nggak? Dikasih nggak? Kenapa dikasih? Oh gitu. Ibu nggak kenal loh. Itu jamaah baru loh. Tetap dikasih. Kenapa dikasih bu? Oh sesama muslim. Subhanallah. Jadi sesama muslim itu di dunia betul saling kasih. Nanti meskipun penghuni neraka saudara kandung, saudara sendiri, naudzubillah, orang tua, pasangan, orang dekat, dikenal dengan baik, tapi di sini di neraka, ini di surga, penghuni neraka minta sedikit aja rizkinya, dikasih apa enggak? Ngasih? Ada yang ngasih, ada yang enggak? Pelit amat nggak ngasih. Coba perhatikan ayat 50-nya. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Maka penghuni-penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Wahai penghuni surga, aku kenal kau, aku saudaraku, engkau temanku, dan seterusnya, ngerayu penghuni surga bu. Tolong berikan sedikit rizki yang Allah berikan kepada kamu di surga, berupa sedikit air, sedikit makanan, sedikit buah-buahan surga, sedikit aja deh, potek aja deh. Kan begitu kadang-kadang bu, sepotek lah, sepotong lah, sedikit dari rizki yang Allah berikan kepadamu. Penghuni surga rizkinya nggak pernah berkurang. Tolong sedikit berikan kami. Qalu, apa penghuni surga mengatakan? Qalu, mereka menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maaf ya, hai penghuni neraka, haram buat kamu, enggak bisa. Enggak boleh ibu, bukan tidak mau memberi, diharamkan oleh. Dan kalau sudah itu udah putus, enggak ada rasa kasihan. Kenapa? Karena mereka sudah dipisahkan oleh Allah. Kecuali orang-orang yang oleh Allah diberikan, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, kemampuan untuk bisa memberikan syafaat kepada para penghuni surga, kepada penghuni neraka, tapi atas izin. Dan penghuni nerakanya dapat syafaat juga atas izin. Selama Allah belum izinkan, boleh nggak memberi sesuatu? Awas jangan suka nyogok nanti ke penghuni neraka. Semoga kita di penghuni surga. Subhanallah, 1 teguk air nggak dikasih. 1 buah aja, buah-buahan, padahal melimpah ruah, nggak dikasih. Jawabannya cuma apa? Innallaha harramahu ma'adal kafirin. Maaf ya penghuni neraka, makanan dan minuman penghuni surga haram buat kamu. Sabar aja ya di neraka ya. Maka mereka tetap bersabar ibu. Boleh jadi di neraka antara pemimpin pembesar dengan rakyat, antara orang yang ikut-ikutan dengan yang diikuti, akan terus tidak bisa saling tolong menolong. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa saling tolong menolong di neraka, minta pertolongan ke penghuni surga pun tidak diizinkan. Kapan itu terjadi? Kalau sudah diputuskan tempatnya, neraka. Tapi kalau penghuni surga dengan penghuni surga bu,
Subhanallah, tolong menolong, ucapannya salam, saling memuji satu sama lain, bergembira satu sama lain. Inilah, maka jangan salah pilih teman. Jangan salah pilih panutan. Karena kalau kita salah pilih, kerugian akan menimpa kita. Orang yang kita ikuti jadi panutan, kalau tidak benar dalam penyampaian, terus diikuti, kemudian sesat menyesatkan, kedua-duanya sama-sama di neraka. Tidak bisa saling tolong menolong. Surat Ibrahim ayat 21. Wa barazu lillahi jami'a. Kelak, manusia kelak akan dikumpulkan menghadap Allah bersama-sama. Saat penghuni neraka, baik itu pemimpinnya, pembesarnya, pengikutnya, yang ikut-ikutan, yang menyampaikan, selama dia tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul, dikumpulkan sama-sama di neraka. Wa qala du'afa'u lilladzina istakbaru. Orang-orang yang lemah akan berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Apa katanya? Orang yang lemah mengatakan, hai para pemimpinku, hai orang yang dulu aku panuti, hai orang yang aku dulu ikuti, inna kunna lakum taba'an. Sesungguhnya dahulu kami adalah pengikutmu, kami adalah pesertamu, kami pendukungmu, kami mengikuti kamu. Apapun fatwamu aku ikuti. Padahal belum tentu benar fatwanya. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Maka wahai para pembesarku, pemimpinku yang aku ikuti, bisakah engkau memberikan kepadaku keringanan sedikit saja dari azab Allah? Tolong berikan aku keringanan. Mintakan sama Allah, aku kan dulu pengikut, kamu yang memimpin. Tolong minta kepada Allah agar Allah meringankan azabku sedikit saja. Apa pemimpin yang diikuti mengatakan? Qalu law hadanallah lahadainakum. Mereka cuma mengatakan, sekiranya dulu di dunia Allah memberi petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepadamu. Tapi kita sama-sama sesat di dunia. Kamu mengikuti aku di dunia. Maka apa kata pembesarnya, pemimpinnya? Sawaun alaina am sobarna ajazina am sobarna malana mimma hais. Sekarang bagi kita sama-sama aja. Kita udah sama-sama di neraka. Mau saya yang mengajak, mau kamu yang ngikut, udah sama aja. Kita mau pasrah di sini, kita mau mengeluh, kita mau sabar, udah nikmati aja neraka. Kita nggak punya tempat lari. Cuman itu ibu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan siapakah yang menyebabkan itu semuanya? Hawa nafsu setan. Maka ingat, tidak ada tolong menolong. Ibu, tadi di ayat yang ke-50 dikatakan apa? Makanan dan minuman penghuni surga diharamkan oleh Allah untuk siapa? Alal kafirin. Yang dimaksud orang kafir di sini non muslim atau boleh jadi orang Islam. Yang dimaksud ayat ini itu orang Islam, bukan orang kafir. Mana buktinya? Coba lanjutkan ayat ke-51-nya. Alal kafirin, orang kafir di situ diterjemahkan oleh Allah di ayat 51-nya. Siapa itu? Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iban. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permain dan senda gurau. Apa maksudnya agama permainan dan senda gurau? Islam tapi cuma ngaku Islam doang. Islam tapi tidak menjalankan ketaatan, tidak menjalankan perintah dengan benar, tidak meninggalkan larangan. Islam tapi berbuat seenaknya, dia hanya bersenda gurau saja, bermain-main saja dengan agamanya. Dan wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka adalah orang yang tertipu dengan kehidupan. Ada nggak orang Islam tertipu dengan kehidupan dunia? Siapa mereka kira-kira? Yang meninggalkan syariat, yang meninggalkan ibadah, yang meninggalkan ketaatan. Jadi kafir yang dimaksudnya bukan non-muslim, tapi orang-orang Islam yang bermain-main dengan agamanya, cuman sekedar ngaku Islam. Maka mereka terperdaya dengan dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim. Maka pada hari ini kata Allah,
Kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu merupakan hari ini. Orang-orang yang melupakan hari kiamat, hari pembalasan siapa? Orang Islam tapi nggak mau taat. Nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Sama aja mereka merupakan agamanya. Seakan-akan nggak ada hari pembalasan. Maka apa yang terjadi? Hada, yaitu pembalasan yaumihim hada, harinya mereka ini, wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingkari ayat-ayat kami. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah orang-orang yang berada di Al-A'raf. Sekarang kita melangkah. Orang yang berada di Qantharah. Siapa tadi Bu? Apa yang dimaksud Qantharah Bapak Ibu? Yang dimaksud Qantharah adalah tempat di mana orang-orang sudah selesai melewati Sirat, tidak berada di A'raf, tapi seharusnya masuk surga karena amal kebaikannya lebih berat. Hanya sesama umat manusia, sesama muslim di dunia belum dibereskan permasalahan yang tersembunyi di dalam hati. Boleh jadi ada orang jahat sama orang, tapi orang itu nggak pernah ketemu. Bisa nggak? Apa contohnya coba Bapak Ibu? Orang itu jahat sama orang, tapi orang itu nggak pernah ketemu. Hati-hati Bapak Ibu yang suka mencela pemimpin, yang suka menghibah pemimpin, yang suka mencaci maki pemimpin. Pernah ketemu pemimpin nggak Anda? Cuman lihat fotonya doang, lihat filmnya doang. Pernahkah Anda minta maaf? Hati-hati. Itu dibereskan nanti. Tapi pemimpin kita dolim. Dolim dosanya mereka. Kita jangan ikut berbuat dosa. Doakan aja pemimpin kita. Semoga jadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang menegakkan syariat Islam. Yang dicintai rakyat. Yang mencintai rakyat. Ternyata tetap dolim. Apakah dosanya ditanggung oleh kita? Kecuali mereka yang tetap mendukung pemimpin yang dolim. Akan ikut dosanya. Tapi selama kita orang yang baik, sudah tutupi. Biarlah urusan pemimpin. Yang suka ngomongin orang, gak pernah ketemu orang, gak diselesaikan. Awas, adat pengadilan namanya Qantharah. Sebab apa? Di Qantharah itu sudah tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa suuzon, tidak ada lagi rasa kebencian. Kalau masih ada kebencian, maka tidak bisa masuk surga. Nah, kapan itu bisa masuk surga? Kalau rasa benci, rasa dendam dicabut. Dari mana proses cabutannya? Di Qantharah. Orang-orang yang dulu ada rasa benci dan dendam dipertemukan. Nih, kamu tuh dulu telah dibenci oleh dia. Saya nggak tahu, ini dia membenci kamu. Maka dia pun, saya juga dulu membenci. Akhirnya dicabutnya melalui islah, tapi islahnya di Qantharah. Maka penghuni surga nanti sudah bersih dari segala rasa benci, rasa dendam, rasa cemburu. Nggak ada. Kalau itu semua sudah tidak ada, karena sudah dibereskan, baru boleh masuk surga. Diwariskan surga itu kepada mereka. Sebelumnya tertahan. Mari kita lihat suratnya. Al-A'raf, kita mundur ke ayat 43. Surat 7 ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada-dada mereka. Maka yang suka ada rasa sebel, rasa suuzon, rasa dengki, rasa dendam, rasa benci, rasa cemburu, yang belum sempat dibereskan, segera. Jangan ditunda. Kenapa? Karena boleh jadi nanti tertahan. Maka Allah cabut di Qantharah, itulah hisab pencabutan rasa dendam, rasa dengki, rasa iri yang di dunia belum dibereskan. Maka kalau sudah beres, nggak ada rasa dendam lagi, baru Allah masukkan kemana? Tajri min tahtihimul anhar, dimasukkan ke dalam surga, di mana nanti di dalamnya surga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka mereka setelah masuk surga mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada.
Mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami dengan petunjuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sesungguhnya kami tidak akan mendapat petunjuk ini sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami untuk merusuh surga ini, untuk ke jalan ini, maka kami tidak akan bisa menikmati surga. Kami tidak akan dapat petunjuk ini. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami, telah datang membawa kebenaran kepada kami. Dulu ketika masih di dunia. Wanudu, maka diperintahkan, diseru. Antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga, kami wariskan kepada kamu. Dulu surga yang telah kami wariskan kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Tapi harus beres dulu di mana? Qantoroh. Itulah yang disebut qantoroh. Maka saudara sekalian, setelah orang-orang beriman berhasil melewati sirat, mereka kelak akan sampai di sebuah tempat. Tempat di mana tadi, kalau yang timbangan amal baiknya sama, namanya Al-A'raf. Tambahan amal baiknya lebih berat, tapi masih punya masalah dengan sesama manusia yang di dunia belum diselesaikan. Maka tempat itu namanya Qantoroh, yaitu suatu tempat yang terletak setelah sirat, sebelum surga. Maka Qantoroh merupakan tempat terakhir yang akan dilalui oleh manusia berupa jembatan yang menghubungkan mereka ke surga. Tetapi karena memang mereka adalah orang-orang yang belum selesai permasalahannya dengan sesama umat manusia. Maka di sini ada sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nar. Setelah orang-orang beriman diselamatkan dari neraka, yaitu selamat melewati sirat, apakah langsung semuanya ke surga? Ada yang langsung ke surga, ada yang ketahan di A'raf, ada pula yang ketahan di Qantoroh. Fayahbasuna ala qantorati bainal jannati wan nar. Mereka akan ada yang tertahan di suatu tempat yang namanya Qantoroh. Tempat itu letaknya antara surga dan neraka. Ini sirat, lepas dari neraka, sampailah tetapi belum sampai ke surga. Tempat itu namanya Qantoroh. Kemudian apa? Fayuqadu li ba'dihim min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya. Mereka tertahan di Qantoroh yang ada di antara surga dan neraka itu. Kenapa? Karena akan ditegakkan dulu kisos di antara mereka akibat kedoliman-kedoliman yang terjadi di antara mereka selama di dunia, yang belum diselesaikan di dunia dan belum dihisab di yaumil hisab. Apa itu tadi? Ini yang tersembunyi di sini. Tapi kalau yang hisabnya itu sesama manusia tentang darah, tentang menyakiti, tentang harta, sudah diselesaikan belum hisabnya? Sudah. Harta sudah diselesaikan. Kemudian apa lagi? Fisik sudah diselesaikan. Biasanya yang belum diselesaikan itu yang mana? Kehormatan. Maka sesama muslim dengan muslim haram apanya? Al-muslim alal muslim haram dammuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irdahu, kehormatannya. Kalau darahnya bagaimana, Bu? Jelas dia melakukan dan ada menyakiti, maka pasti diselesaikan di yaumil hisab. Kenapa? Karena Rasul mengatakan amal yang hisab yang paling pertama ditegakkan oleh Allah antara hablum minanas apa? Awalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama-tama akan dihisab antara kesalahan seorang muslim dengan muslim adalah tentang pertumpahan darah. Itu dihisab pertama. Kemudian apa setelah itu? Filmal. Setelah itu harta. Setelah itu apa lagi? Kehormatan.
Maka haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Adapun kehormatan yang diselesaikan di hisab yang mana? Kehormatan yang langsung secara langsung. Apa contohnya, Pak? Kehormatan yang secara langsung direndahkan. Nih, caci maki. Itu orang yang dicaci maki dengar apa enggak? Langsung. Dihina, dicela. Orang yang dihina dengar apa enggak? Langsung. Difitnah, orang yang difitnah langsung apa enggak? Langsung. Itu semua diselesaikannya di hisab. Di yaumil hisab sebelum ditimbang. Tapi ada hablum minanas tentang kehormatan yang boleh jadi belum diselesaikan di hisab. Kenapa? Antara yang mendolimi dan didolimi enggak ketemu. Bisa apa enggak? Bisa enggak? Maaf, contoh. Bapak ibu dulu zaman-zaman sekolah suka usil enggak? Biasanya yang paling banyak usil siapa, Pak? Bapak atau ibu? Laki-laki atau perempuan? Laki, beneran yang paling usil. Saat itu sengaja, tetap haram dosa. Cuman karena masih pergaulan sekolah, kadang-kadang, cincai. Kadang-kadang gak ada saling memaafkan, Pak. Dibiarkan. Maka suatu ketika nanti gimana? Dihisab ini, kalau gak ada islah. Tapi orangnya saling mengenal. Maka hisabnya di padang mahsyar di yaumil hisab. Nah, ketika kita mencela orang, menghina orang, memfitnah orang, yang kita cela, yang kita hina, orangnya nggak pernah ada, nggak pernah kita tahu, dan dia pun nggak pernah dengar. Maka nggak diselesaikan di hisab. Di mana diselesaikannya? Kontoroh. Maka supaya kita aman, harus islah sekarang. Kalau ada kesalahan manusia, jangan cuma tobat kepada Allah. Kalau itu hablum minanas, harus ada apa? Islah, biar tidak sampai berat nanti di yaumil akhir di kontoroh. Coba lihat surat 6 ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Bapak Ibu ketemu sama orang-orang yang seiman, teman, saudara seiman. Tandanya nggak punya masalah itu kalau ketemu ngucapin apa? Tandanya lagi masalah kalau ketemu tuh, diem. Nggak salam, Pak. Kalau yang sudah kenal loh Ibu. Kalau yang tidak kenal ya namanya tidak kenal. Pasti kalau sudah kenal minimal senyum assalamualaikum. Tapi boleh jadi anak assalamualaikum hatinya sebel. Itu sudah masalah lagi. Apalagi yang tidak mengucapkan salam. Itu selesaikannya nanti di kantor. Allah perintahkan salamun alaikum. Maka kalau kamu sesama manusia di dunia sudah saling berbuat baik, nanti kata Allah di tengah ayatnya dilanjutkan apa? Kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya ada sifat rahmah, sifat kasih sayang pada dirinya. Apa sifat kasih sayang yang paling kita inginkan Bapak Ibu? Alladzi man amila minkum su'am bijahalatin. Siapa saja di antara kamu yang telah berbuat kesalahan, kejahatan kepada orang lain karena kebodohan, harus segera apa di dunia? Summa taba mim ba'dihi. Kemudian harus segera tobat di dunia. Setelah itu dolim segera. Wa aslaha. Kalau itu hablum minan nas, gak cukup tobat. Harus apa di situ? Wa aslaha, ada islah, memperbaiki diri. Jangan diem-diem. Yang diem-diem tidak minta maaf, tidak memperbaiki diri, nanti tertahan sampai nanti di yaumil akhir di kontoroh. Harus memperbaiki diri. Supaya apa? Ketika sudah memperbaiki diri, Allah innahu ghafurur rahim. Allah pasti mengampuni dan Allah pasti menyayangi. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi orang-orang yang tertahan di kontoroh adalah orang-orang yang di dunia punya masalah dan mereka belum menyelesaikannya di dunia dan belum diselesaikan hisabnya di tempat hisab, maka mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang namanya kontoroh.
Lalu apa yang terjadi kalau sudah diadili? Hatta idza hudzibu wa nuqu adzina lahum fi dukhulil jannah. Maka apabila mereka telah ditegakkan kisos di antara mereka akibat kezoliman yang terjadi antara mereka selama di dunia dan belum diselesaikan di dunia dan belum pula diselesaikan hisabnya di yaumil hisab, diselesaikanlah di kontoroh. Maka setelah itu dicabut lagi segala rasa dendam, baru diperbolehkan masuk ke dalam surga. Maka udzina lahum fi dukhulil jannah. Allah kemudian mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Sampai Rasul kemudian di ujung hadisnya mengatakan, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih." Maka demi Allah yang jiwa Muhammad di genggamannya, la akhuduhum ahda bimanzilatihi fil jannah minhu bimanzilati kana fid dunya. Demi Allah yang jiwaku di genggamannya, maka sungguh mereka penghuni-penghuni kontoroh ketika masuk ke dalam surga, mereka lebih mengetahui tempatnya mereka di surga, di mana tempatnya, lebih tahu dari tempatnya ketika berada di dunia. Jadi begitu sudah masuk surga, sudah langsung tempatnya tahu di mana. Karena Allah sudah menyediakan bagi mereka tempat-tempat di surga, kapling-kapling di surga. Baru masuk surga setelah tertaat. Berarti ibu jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya. Mari kita lihat surat Al-Hijr, surat 15. Setiap orang takwa setelah masuk surga, pasti rasa dendam, rasa iri, rasa benci hilang. Surat Al-Hijr ayatnya dari ayat 45. Surat 15 dari ayat 45. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman surga yang nikmat dan penuh dengan mata air yang mengalir. Udkhuluha bisalamin aminin. Maka diseru oleh Allah melalui para malaikat penjaga surga, masuklah kamu ke dalam surga dengan sejahtera dan aman. Begitu sudah masuk surga, ada rasa cemburu, ada rasa dendam, ada rasa benci. Apa kata Allah ayat ke-47-nya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Maka kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Ihwanan ala sururim mutaqabilin. Maka sejak saat itu mereka saling bersaudara lagi. Orang kalau masih dendam ada saudara enggak? Melengos tadi kok ibu. Iya, langsung begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Maka Nabi SAW berpesan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau berpesan kepada kita semua. La tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Jangan saling hasad. Apa itu hasad? Nih, ya, dengki yang disimpan di dalam. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling berbenci-bencian. Kalau hasad tadi apa? Dengki. Kalau benci apa? Kalau benci sudah terucap. Kalau benci sudah terlihat. Kalau hasad, mulutnya boleh jadi manis. Wajahnya senyum. Hatinya sebel banget. Banyak loh orang yang seperti itu Bapak Ibu. Coba orang yang lagi suasana 1 Syawal Idul Fitri, biasanya saling berkunjung dalam rangka apa? Saling maaf memaafkan. Bagus apa enggak? Silakan, adat ini tidak menyalahi Islam, enggak ada masalah. Meskipun di zaman Rasul tidak harus berkunjung, enggak ada mudik di zaman Rasul, enggak ada masalah. Selama tujuannya kita dalam rangka mensyukuri, ingin silaturahim. Nah, orang yang silaturahim di hari raya, nebeng bareng teman-temannya, main rumah bareng, maafin ya lahir batin ya, mulutnya ngomong, senyum. Tapi saya yakin itu kue yang disediakan, ih kagak mau gua sebel. Ayo makan, nggak lagi sakit gigi. Alasannya ada aja tuh Bu. Karena tersimpan rasa dendam. Maka dia tidak saling memaafkan dengan ikhlas. Yang bersangkutan nggak tahu. Yang didengkiin nggak tahu. Tapi Allah tahu. Buang itu. Itu namanya dengki.
Tapi kalau la tabaghadu, kalau tabaghadu itu sudah berbenci-bencian. Kalau benci gimana? Udah jelas penampakan. Wajahnya udah suram, nggak mau ketemu. Kalau ngomongnya judes, ini sudah jelas berbencian. Akibat dari kebencian akan apa? Tadabaru, saling berpaling muka. Orang kalau dengki masih mau ketemu, Bu, Masya Allah, Bu. Kepepet ketemu masih bisa senyum. Kalau benci, boro-boro senyum. Ketemu pun gak mau. Akhirnya apa? Berpaling muka. La tadabaru, kata Rasulullah. Jadi dengki gak boleh. Kemudian, apalagi? Benci gak boleh. Apalagi? Berpaling muka gak boleh. La yazlimu, jangan mendolimi. Wala yahzulu, jangan merendahkan. Jangan membuatkan dia kecewa. Wala yahkiru, jangan menghina. Semua ini, ibu bapak jamaah sekalian, andai tidak diselesaikan di dunia, afwan, akan diselesaikannya nanti di qantarah. Maka Rasul mengatakan, yaqulu ibadallah ihwana, hai kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Al muslim akhul muslim, muslim dengan muslim itu bersaudara. La yadhlimu, la yahzulu, la yahkiru, jangan menganiaya, jangan merendahkan, jangan menghina, tolong jangan. Maka Rasul mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwamu di sini, di sini, di sini. Supaya kita lebih aman, supaya kita tidak sampai kena di kontoroh. Apa yang lebih baik kita lakukan, Bapak Ibu? Banyak-banyak berbuat baik dan jadilah pemaaf. Berat atau berat? Di samping memaafkan, kita harus rendah hati. Minta maaf, jangan lupa. Jangan pintar memaafkan apa yang Anda nggak pernah minta maaf. Jangan. Memaafkan itu atas kesalahan orang kepada kita. Meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang. Dua-duanya harus kita laksanakan. Kalau tidak bisa, Ibu. Boleh jadi ada orang bisa memaafkan, tapi suruh minta maaf, gengsi. Ada orang dia minta maaf, tapi memaafkan, gak bisa. Gak bisa, dua-duanya harus ada. Maka Allah perintahkan di surat 7, surat Al-A'raf 199. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkan orang untuk senantiasa berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang bodoh. Tinggalkan orang-orang yang tidak benar. Tinggalkan orang-orang yang tidak baik. Tinggalkan. Kalau kamu tinggalkan, kamu memaafkan, kamu mulia. Di sini perintah memaafkan. Di mana perintah kita meminta maaf atas kesalahan kita? Rasul menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma zadallahu bi'affin illa izzan." Tidaklah seseorang akan diberikan kemuliaan oleh Allah melainkan dengan sebab suka memaafkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita suka memaafkan kesalahan orang lain, dikasih apa, Bu? Kemuliaan. Orang meminta maaf lebih berat mana dengan memaafkan? Meminta maaf dengan memaafkan beratan mana? Ada yang beratan memaafkan, ada yang beratan meminta maaf. Ada yang dua-duanya. Kenapa? Orang yang gengsi gak bakal mau minta maaf. Ayolah minta maaf. Kue atasan minta maaf sama bawahan. Ih gengsi ya, sorry ya. Gak mau. Padahal yang namanya meminta maaf bukan masalah bawahan atau atasan. Anda punya salah. Akui. Supaya tidak tertahan di kon. Kalau tidak mengakui kesalahan di dunia, maka akan tertahan, Ibu. Gimana caranya kita bisa meminta maaf? Rendahkan diri kita karena Allah. Biarinlah. Contoh, maaf. A, B lagi bertengkar. A salah. B salahnya lebih dahsyat. Maka dua-duanya kalau nggak saling memaafkan, kira-kira mau ketemu apa enggak? Mau damai apa enggak? Siapa kata Rasulullah yang paling baik? Yang datang meminta maaf atau yang memaafkan? Yang datang minta maaf yang paling baik. Maka orang yang datang minta maaf itu dalam rangka merendahkan diri karena Allah. Biarinlah aku dihina. Karena kadang orang yang nyebelin,
Ketika dia banyak salahnya dibandingkan si ini yang salahnya sedikit, yang salahnya dikit minta maaf dengan tujuan dia juga minta maaf. Saat yang salahnya dikit minta maaf, apa ngomongnya dia? Tuh bener kan dia yang salah kan? Buktinya dia datang minta maaf. Kalau dia gak salah gak bakalan deh minta maaf. Malah makin lunjak. Betul apa betul? Dah gak usah kita pedulikan. Yang penting kita datang minta maaf. Maka apa jaminan orang yang merendahkan diri karena Allah, bahkan dia gak gengsi untuk minta maaf, bahkan setelah minta maaf malah direndahkan? Biarin. Wa ma tawaddu'a ahadukum ilallah illa rafa'ahullahu ta'ala. Siapa di antara kamu yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Insya Allah ibu. Maka orang yang suka memaafkan, orang yang suka meminta maaf, insya Allah selamat dari kontoroh. Mari jadilah pemaaf. Sebab kalau kita memaafkan itu berarti punya sifat baik. Sifat apa namanya bu? Sifat memaafkan itu sabar. Maka orang-orang yang punya sifat sabar dalam memaafkan dan meminta maaf, Allah berikan jaminan surga. Surat 41 ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan, kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, jika kamu diperlakukan secara tidak baik, tolaklah perbuatan buruk itu dengan perbuatanmu yang lebih baik. Kalau kamu berlaku baik, memaafkan kesalahan orang, kamu minta maaf sama orang, rendahkan dirimu karena Allah, maka apa yang terjadi? Subhanallah. Kalau kamu selalu memaafkan, idfa billati hiya ahsan, wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti orang-orang yang tadinya antara kamu dengan mereka ada permusuhan, tiba-tiba akan menjadi waliyun hamim. Subhanallah, teman yang paling akrab, yang paling setia. Ibu, bapak, siapa yang punya sifat itu? Siapa yang punya sifat memaafkan? Siapa yang punya sifat rendah hati tadi? Ayat ke-35-nya. Wa ma yulaqaha illalladzina sabaru. Tidaklah ada yang memiliki sifat-sifat baik, yaitu sifat memaafkan, rendah hati, biarinlah dihina orang, yang penting saya memaafkan. Maka orang itu akan mendapat predikat sabaru, kesabaran. Wa ma yulaqaha, dan tidak ada yang memiliki sifat yang baik tadi, yaitu orang yang sabar tadi, illa dzu hadzin adzim, melainkan orang itu akan mendapat kemenangan yang sangat besar. Apa itu kemenangan yang besar, Bu? Apa, Pak? Surga. Jadi orang yang masuk surga tanpa harus dikontoroh, orang yang di dunia punya sifat baik, gampang memaafkan. Hayo segera kita islah. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, dia mengatakan, jika manusia telah melewati sirat, mereka akan berhenti di komporoh yang berada di antara surga dan neraka. Sebagian mereka dikisos atas sebagian yang lain ketika telah dibersihkan dan dibebaskan dari segala rasa dendam tadi, rasa iri, rasa semua, rasa benci. Maka Allah izinkan masuk ke dalam surga. Lalu apa itu kisos yang ada di dalam kontoroh? Imam Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, kisos di kontoroh berbeda dengan kisos yang terjadi di padang mahsyar. Kisos yang terjadi di padang mahsyar bersifat umum, yaitu semua manusia yang bermasalah di kisos. Tapi kisos di padang mahsyar bersifat umum. Sedangkan kisos yang terjadi di kontoroh ini adalah kisos antara para sama-sama penghuni surga yang tertahan masuk surga. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di kontoroh itu ketika di dunia masih memiliki kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang belum diketahui,
yang belum dikisos di padang mahsyar. Beda nggak Bu? Kalau kisos di padang mahsyar dengan kontoroh berarti? Kalau kisos di padang mahsyar ada nggak amal baik dibebankan kepada orang lain? Dosa buruk dibebankan kepada orang lain? Ada. Orang yang bangkrut, pernah dengar orang bangkrut? Yang pernah berbuat doli, membunuh, mencaci maki, mencela, dan itu secara langsung. Tapi di dunia nggak islah. Maka apa yang terjadi? Di akhirat amal baiknya orang ini diberikan kepada orang yang dihina, dicela, didolimi di dunia. Lalu kalau amalnya nggak cukup, dosa orang yang pernah didolimi diambil, dibebankan. Itu kisos yang ada di padang mahsyar. Adapun kisos di kontoroh, nggak ada saling membebani. Yang ada apa? Saling berpelukan, islah, saling memaafkan. Karena dosanya dosa apa tadi? Yang tersembunyi. Makanya supaya tidak terhalang, hayo segala bentuk dosa yang tersembunyi sekarang kita selesaikan. Kapan? Mumpung masih di dunia. Jangan sampai kita kemudian berbuat kesalahan dan dosa. Pertanyaan, Bapak Ibu pernah merasa nggak punya salah sama orang lain? Tapi orang yang pernah kita berbuat salah mau datang minta maaf, nggak ada orangnya. Gimana nanti Pak? Bisa nggak nanti di kontoroh, di kisos? Bisa jadi, bahkan di padang mahsyar bisa jadi kalau kedolimannya berat. Gimana caranya kita punya salah dan dosa, orang yang pernah kita salah, berbuat salah, mau kita datangi nggak tahu kemana. Contohnya waktu paling banyak salah tuh zaman sekolah. Bener, apalagi yang paling usil Pak. Ya Allah. Lalu kapan lagi saat bersama-sama dalam sebuah etos kerja, di lingkungan kerja, saling mendolimi, saling hina, celah, ledek-ledekan, yang kemudian gak ada minta maaf udah. Maka seperti itu tidak akan diselesaikan oleh Allah nanti di akhirat, sebelum di yaumil akhirnya akan dihisab lebih dulu. Tapi orang itu gak ketemu, gimana caranya? Gimana caranya Bapak Ibu? Nah, di sini Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah hadis kepada kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah dan juga dari sahabat Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah SAW? Kafaratul liman lam yaktab, dosa, denda bagi orang yang di dunia pernah menghibah orang, pernah menyakiti orang, tapi gak ketemu orangnya. Apa caranya? Fayastaghfiru lahum dzunubahum, memohonkan ampunan untuk mereka dosa-dosa mereka. Contohnya bagaimana? Ya Allah, aku dulu pernah mendolimi si fulan. Tapi orang itu sekarang aku sudah tidak ketemu lagi ya Allah. Gak tahu di mana lagi sekarang ya Allah. Andai kata kesuamahan dan dosa-dosaku memang ya Allah betul-betul ada kepada si fulan, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan jadilah kedolimanku kepada si fulan menjadi pahala kebaikan buat si fulan. Dan ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa si fulan. Maka ucapan ini nanti apa? Akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Saat dihisab sudah diputuskan, nih kamu sudah didoakan oleh orang ini. Beres Ibu, hisabnya di padang mahsyar beres. Karena sudah apa? Mendoakan. Jangankan kita, Nabi punya dosa gak sama sahabat? Ya Allah mahsum. Dan kalau toh ada ketidaksengajaan, sahabat sudah memaafkan belum? Rasul tetap mengatakan, demi Allah aku manusia biasa. Ya Allah, siapa-siapa di antara manusia yang pernah aku cela, yang pernah aku sakiti, yang pernah aku zolimi, baik itu sengaja tidak sengaja, yang pernah aku pukul, yang pernah aku hina, ya Allah jadikan untuk mereka menjadi kebaikan, pahala kebaikan, penambah pahala kebaikan, dan ya Allah jadikan menjadi penggugur dosa-dosa mereka. Dah pakai bahasa kita minta. Maka itu nanti akan menjadi catatan hisab kita. Ketika nanti hidup di padang mahsyar, orang nuntut kita, kamu dulu pernah mendolimi saya, kamu pernah menyakiti saya, kamu gak pernah datang minta maaf. Maka catatan itu Allah buktikan, sudah dulu minta maaf, tapi Anda tidak bisa ditemui.
Dia sudah nggak tahu di mana, mungkin sudah meninggal lebih dulu, mungkin pindah tempat yang nggak tahu di mana. Lalu dia sudah meminta ampun dan mendoakan kamu, minta keikhlasan atas kesalahannya. Beres ibu. Tapi kalau yang sadar punya salah, nggak mau didatangi orangnya, dan sadar punya dosa, nggak mau didatengin orangnya, nanti hisab itu bisa saling mengurangi amal ibadah. Tapi kalau kesifat kedengkian yang tidak sengaja atau sengaja yang kecil-kecil mencaci orang yang nggak pernah kita tahu, meskipun kita kenal, hanya kita kenal mereka, nggak pernah kenal kita nggak pernah islah, maka itu semua dibereskan di kontoroh. Maka di kontoroh itu tempat untuk apa? Membiarkan segala kesalahan, membersihkan segala kesalahan dan dosa-dosa, di mana kesalahan dosa itu dilakukan antar sesama hamba yang tersembunyi di dalam hati. Kalau sudah diselesaikan, maka isah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, perbanyak kita berbuat kebaikan. Mari kita banyak memaafkan. Mari kita minta maaf. Terutama lingkungan terkecil. Wahai para wanita, mintalah maaf sama suami. Wahai para suami, mintalah maaf sama istri. Wahai kita semua, saling memaafkan sesama muslim. Insya Allah semoga kelak ringan kita akan, hisab kita akan menjadi ringan, baik di yaumil hisab di padang mahsyar maupun yang di kontoroh. Kita semoga tidak melewati kontoroh, kita langsung menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita uraikan terkait dengan bab Al-A'raf dan kontoroh. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita khusus membahas neraka lebih dulu. Mau surga lebih dulu atau neraka lebih dulu? Neraka apa surga? Yang tepat neraka dulu, karena melewati sirat kan neraka dulu yang terjadi. Baru setelah selamat dari sirat, itu pun tertahan a'raf atau kontoroh, baru surga. Jadi surganya bagian penutup ya Pak ya. Ntar kalau enak-enak dulu, begitu diancam yang jelek nanti malah takut. Kita takut-takuti dulu, baru nanti dengan yang indah. Maka neraka itu nadhir, peringatan-peringatan akan orang-orang yang durhaka. Sementara surga itu basyir, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Insya Allah berikutnya kita bahas akan neraka. Nama-nama neraka, siapa saja yang masuk neraka, neraka itu untuk siapa, lalu bagaimana dahsyatnya neraka. Insya Allah nanti kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Hanya untuk neraka kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama tentang neraka, kita akan membahas tentang nama-nama neraka, siapa-siapa yang menghuni neraka itu. Kemudian sesi berikutnya, bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Demikian pula surga nanti. Nama-nama surga dan siapa yang menghuni surga itu. Lalu kayak apa nikmatnya surga. Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Demikian, silakan barangkali ada jamaah yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Pak Ustadz, dari sini Bapak yang mengumumkan. Silakan. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Dalam kita bergaul dengan sesama muslim ataupun dengan yang non muslim itu kadang-kadang berbagai macam dosa yang kita lakukan. Yang sering kita lakukan terutama wanita itu kan ghibah Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk memohon maaf dengan yang kita gibahi? Apakah harus kita jelaskan, oh aku pernah gibah kamu begini-begini, atau cukup maafin aku ya atas semua kesalahanku? Itu satu Pak Ustadz. Yang keduanya saya mohon, tadi Pak Ustadz kan kalau kita nggak bisa ketemu dengan orang yang kita zolimi, kita doakan dengan yang Pak Ustadz tadi ajarkan tadi, yang contohkan. Mohon untuk diulangin Pak Ustadz doanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ghibah itu bukan dosa kecil. Ghibah itu dosa besar. Ghibah itu bukan dosa kecil, dosa besar. Kenapa ghibah itu dosa besar? Karena Allah perintahkan kita taubat. Di surat 49 ayat yang ke-11. Di surat 49 ayat yang ke-12.
mengolok-ngolok, menghibah, tajasus, nyari-nyari salah, itu dosa besar. Maka perintahnya wa man lam yatub, siapa yang tidak bertobat wajib tobat. Bagaimana tobatnya? Orang yang kita ghibahi kita datangi, Bu. Kalau ghibah kita meluas, dan orang-orang tahu akhirnya, oh saya dighibah, dan tahu sumber penghibahnya itu siapa, maka kita wajib datangi orang yang kita ghibah, kita minta maaf secara langsung. Kalau Anda tidak minta maaf, Anda akan dihisab di yaumil akhir di padang mahsyar, dan nanti amal Anda akan diambil, dosa mereka akan dibebankan. Maka kita wajib minta maaf tentang ghibah, itu dosanya dosa besar, didatangi. Kecuali yang saya katakan tadi adalah orang-orang yang didolimi kita tidak pernah bisa ketemu lagi. Orang-orang yang kita dolimi ternyata sudah tidak bisa ketemu, nggak tahu di mana adanya. Entah di mana adanya. Boleh jadi orang itu sudah meninggal, boleh jadi orang itu sudah berpindah, boleh jadi orang itu sudah kemana. Yang jelas kita berusaha ketemu, nggak ketemu, baru. Tapi selama orangnya ada, datangi. Bagaimana kalau mendatanginya? Kalau yang kita datangi orang yang pernah kita ghibah, kawan kita, yang ghibah itu cuma kepada ini, orang ini nggak tahu menau, dan keep sampai tidak merebah, tidak jadi fitnah. Cukup ibu datangi orangnya, wahai temanku, kawanku, saya minta maaf atas segala dosa saya. Emang kamu punya dosa apa? Ya pastinya banyak lah. Gak mungkin saya bersih dari dosa. Mungkin saya pernah menyakiti Anda tanpa Anda sadari, tanpa mungkin saya sadari. Tolong saya minta maafkan segala kesalahan saya. Beres. Gak usah ngomong, saya dulu pernah menghibah kamu. Gak usah. Karena kalau ngomong pasti menjadi tapi kalau ghibah itu merebak, timbul fitnah, ini tidak boleh. Anda cuma minta maaf. Maafin saya. Apa dosa Anda? Wis pokoknya gak usah mikirin dosa, maafin saya. Gak bisa ibu. Sebab apa? Memang Anda sudah menghibah, ghibahnya telah merebak dan timbul fitnah. Maka wajib mengatakan, dulu yang menghibahin Anda itu saya. Yang pertama menghibah Anda itu saya. Yang pertama menyebabkan Anda terzalimi dihibah saya. Saya yang membuat fitnah. Saya yang pertama kali hibah. Tolong maafkan saya. Tapi orang itu marah. Orang itu terserah Anda marah. Kita wajib terima kemarahan dia. Ternyata mereka caci kembali kita. Dasar kamu tuh muawawa. Terima, jangan marah. Gue minta maaf, lu marah-marah, nggak boleh ibu. Biarin, nanti dosanya dia. Maka hendaknya kalau ada orang yang datang kepada kita minta maaf, dan minta maaf atas segala kesalahan dan dosanya, satu ibu yang kita lakukan, maafkan. Maafkan. Jangan kita kemudian ada rasa dendam. Kemudian pertanyaan ibu tadi yang kedua, Ustadz, kalau kita sudah mendolimi orang, kemudian orang yang kita dolimi tidak ada orang yang kita dolimi kemudian tidak tahu, doanya bagaimana? Ini doa dari Nabi. Allahumma innama ana basyarun. Allahumma innama ana basyarun. Wahai Allah, sesungguhnya aku manusia biasa. Fa ayyuma rajulin minal muslimin, siapa saja seorang dari kalangan orang muslim, sabab tuhu, yang pernah aku maki, au laknantuhu, atau yang pernah aku laknat, au jalattuhu, atau pernah aku pukul, fa aj'alha lahu zakatan wa rahmah, jadikan semua kedzalimanku kepadanya menjadi pembersih kesalahan dan dosa-dosanya, dan menjadi kasih sayangmu untuknya. Saya ulangi lagi. Allahumma innama ana basyarun fa ayyuma rajulin minal muslimin sababtuhu au la'antuhu au jalattuhu faj'alha lahu zakatan wa rahmatan. Ulangi lagi. Allahumma innama ana bashar. Wahai Allah, sesungguhnya aku manusia biasa. Fa ayyuma rajulin minal muslim,
siapa-siapa saja seorang dari kalangan orang muslim, sabab tuhu yang pernah aku caci maki, pernah aku cela, au laknantuhu yang pernah aku laknat, au jalattuhu yang pernah aku pukul. Pukul itu kan bisa dengan pukulan, bisa dengan benda, pokoknya pernah disakiti tubuhnya. Faj'alha, jadikanlah semua kejahatanku kepadanya tadi, yaitu caci makiku, memukulku, dan dosa-dosaku, menjadi apa? Lahu, baginya, zakatan, pembersih atas segala kesalahan dan dosa-dosa, warahmatan, dan menjadi rahmat baginya. Insya Allah ibu, doa ini kelak nanti di yaumil akhir di padang mahsyar akan dihiburkan oleh Allah. Nih, dia sudah mendoakan kamu. Kenapa? Mau minta maaf kepada kamu, kamu nggak pernah diketemui. Jadi dosa-dosa ini tuh dosa yang mana bu? Yang nampak atau yang tersembunyi? Nggak nampak. Wong pernah mencela kan langsung kedengeran. Mencaci maki langsung kedengeran. Pernah memukul langsung dipukulnya. Jadi ini semuanya adalah melaknat, langsung orangnya dengar dilaknat. Maka dosa-dosa yang langsung ini bu, segera selesaikan di dunia. Kalau nggak sempat di dunia, nggak ketemu orangnya, baru dengan doa ini. Insya Allah nanti di padang mahsyar beres. Tapi ketika dosa-dosa itu yang tersembunyi tadi, iri hati, kedengkian, suuzon, dan seterusnya, maka kapan dibereskannya? Di kontoroh. Karena di kontoroh itu tidak akan ada dibebankannya dosa dan dibebankannya pahala. Nggak ada. Cuman apa? Saling islah, saling memaafkan, saling mengikhlaskan, kemudian tidak ada rasa dendam. Baru dimasukkan ke dalam surga. Demikian ibu. Wallahu a'lam. Kalau untuk satu orang ya ibu sebut dia. Kalau tadi kan dikatakan fa'ayyuma rojulin minal muslimin. Siapa saja orang-orang muslim. Jadi siapa? Tapi kalau untuk satu orang sebutkan satu orang, namanya siapa? Ya Allah, aku manusia biasa. Aku pernah menyakuti si fulan, sebut namanya ibu. Makanya Allah jadikanlah untuk si fulan menjadi apa? Menjadi penebus dosa-dosanya dan menjadi rahmat darimu untuknya. Sebut kalau namanya kita ingat ibu. Tapi mungkin jumlahnya kan kita nggak ingat. Coba ibu, siapa aja yang pernah didolimi ibu, bapak? Alah, nggak kedata ibu udah. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin global. Wallahualam, ada lagi pertanyaan? Silakan ibu. Silakan ibu. Monggo, yang pegang mic dulu silakan. Yang pegang mic silakan. Nanti setelah itu mic-nya pindahkan ke depan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh di sini, silakan. Mau tanya Pak Ustadz, apakah prasangka buruk yang tersirat sesaat di dalam hati kepada seorang yang kita kenal, apakah itu sudah termasuk suatu dosa? Dan apakah waktu kita minta maaf ke orang tersebut, apakah dinyatakan bentuk kesalahannya gitu Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Pernah suuzon kepada seseorang, dosa bukan? Ayatnya kan jelas Pak. Di surat apa? Al-Hujurat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsirin minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Berprasangka buruk itu dosa Pak. Lalu bagaimana orangnya nggak pernah kita ketemui? Bahkan orang yang kita prasangka buruk itu pejabat yang kita aja kenal karena pejabat, tapi dia nggak bakal kenal saya. Apa ibu bapak datangi? Saya mau datangi ke pejabat yang pernah saya suuzon. Mau ngapain? Mau minta maaf. Nggak bakal diterima Pak oleh protokol. Diusir. Maka bagaimana? Ya Allah, aku pernah berprasangka buruk kepada si fulan. Sedangkan aku tidak tahu pasti. Ya Allah, aku cabut persangkaan burukku. Ya Allah, apa-apa yang pernah aku berprasangka buruk kepadanya, ya Allah, jadikan menjadi penebus dosanya, pembersih dosanya, dan jadikan menjadi rahmat untuknya. Apabila memang apa yang aku sangkakan itu benar, ya Allah, berikan petunjuk agar dia kembali ke jalan yang benar. Beres Pak. Intinya jangan ditahan ya Pak ya. Maka yang doa tadi Rasul loh Pak. Rasul nggak punya sangka buruk, nggak punya kejahatan, tapi dengan ikhlas mengakui jika aku punya kesalahan. Silakan tadi ibu
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, masalah kalau dengan pelakor ya Ustadz. Ya. Itu kan pelakor ibaratnya kan dia sebelum dia dapat suami kita, dia kan pasti meneror kita atau segala macam gitu kan, Ya. sampai akhirnya misalnya kita bercerai, kemudian dia menikah, otomatis kan istri tadi pasti pernah menggibah si pelakor kan. Nah, apa kita harus minta maaf dengan pelakor itu atau gimana? Menghibahnya pelakor itu pasti di kalangan orang kan? Iya. Nggak mungkin ke semuanya kan? Iya. Nggak timbul fitnah dan memang kejadian kan? Iya. Doa aja kayak tadi. Ibu datengin pelakor, ibu juga minta maaf. Lu beneran makanya lu dicaci maki nanti malah. Timbul perang nanti. Sudahlah ibu, pelakor itu sebetulnya nggak ada bu. Nggak ada pelakor, demi Allah nggak ada. Yang salah itu suami. Deket-deketin perempuan, lalu perempuannya jadi tertarik. Yang dituduh salah siapa? Apa sih pelakor itu? Hah? Katanya mengambil laki ke orang. Salahnya suami bu. Suaminya nggak adil dengan istri pertama. Tapi kemudian si wanita itu memang banget mata duitan ini. Ya itulah tipe wanita yang seperti itu. Tapi intinya pertama kali yang salah itu dari suami bu. Kalau suami punya iman jaga diri, mau wanita cantik kayak apa gelar di depannya nggak diperdulikan. Betul. Jadi ini sebetulnya cuma istilah ya bu ya. Maka alangkah baiknya si istri pertama menghibah dan tetap dosa. Tetap dosa apapun bu, mau siapapun yang digibah. Kecuali menghibah orang yang sudah mati. Silakan. Yuk kita gibah Fir'aun yuk. Fir'aun tuh jahatnya, laknatullah tuh Fir'aun tuh. Abu Jahal, Abu Lahab masuk itu, waduh penjahat kakap itu tuh pelaku syirik. Dihibah udah mati, halal. Kalau orang itu orang jelek, orang jahat. Yang memang nyata kejahatannya. Silakan tadi ibu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Pak Ustadz, di luar tema Pak Ustadz. Hari kemarin sama ini sampai besok kan masih saum yaumil gitu Ustadz. Ya. Kalau kemarin dan hari ini kita berpuasa dan besok pas terakhir kita ada uzur. Bisa nggak diganti dengan hari Senin Pak Ustadz? Sekian, Assalamualaikum. Ada yang mengatakan boleh, tapi saya berkeyakinan tidak perlu mengqadha saum yang kita telah tinggalkan. Qadha itu hanya saum wajib. Tidak ada dalilnya qadha saum sunnah itu tidak ada. Meskipun sebagian ulama mengatakan karena kita nanti hari ini Sabtu kita nggak saum, nanti digantikan ke Senin karena kita ada kajian, maka tidak ada qadha saum ayyamul bid. Sebab ayyamul bid itu ditentukan tanggalnya. Harinya nggak ditentukan, tapi tanggalnya ditentukan. Tanggal berapa kata Rasul? Kemarin Jumat 13, sekarang 14, besok 15. Jadi karena sudah ditentukan tanggalnya, ya tanggalnya. Wallahu a'lam, demikian. Baik, ibu sudah. Tolong satu pertanyaan lagi. Afan, saya tidak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkait dengan kontoro. Bagaimana jika zolim dan hasadnya dengan orang kafir? Bagaimana cara bertobatnya? Baik ibu, karena orang kafir tentu tidak mungkin ketemu di kontoroh. Ketemunya di mana? Yaumil hisab. Dihisab ibu. Kalau ibu suuzonnya sama orang kafir, caci makinya orang kafir, jadi hisab. Bagaimana dong doanya? Ya Allah, aku pernah mencaci maki orang kafir. Ya Allah, jadikan caci makiku adalah menjadi penambah kebaikan, merupakan hidayah. Semoga dengan caci makiku dia mendapatkan hidayah. Udah begitu bu, beres. Intinya siapapun akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, ada pertanyaan. Ustadz, Assalamualaikum, ada beberapa hadis Bukhari dan Muslim, nomor berapa Ustadz supaya bisa dicari di hadis? Yang tadi aja doa ya bu ya, hadis nomor 2229, 2230. Kalau nomor 2230 lebih lengkap lagi doanya. Yaitu doa orang-orang yang terlanjur telah mencaci maki orang, yang orang itu nggak ketemu. Sahih Muslim 2229 dan nomor hadis 2230. Adapun tadi doa yang saya sampaikan bahwasanya Ustadz tadi yang kalau memaafkan dapat kemuliaan, merendahkan diri karena Allah maka mendapatkan kebaikan. Di Sahih Muslim nomor hadis 2218. 2218. Baik, pertanyaan lagi. Assalamualaikum, apakah orang-orang yang tertahan di Al-A'raf, apakah mereka disiksa juga selama? Tidak, Al-A'raf tidak ada siksa.
Hanya apa siksaannya? Pandangan. Ketika melihat ke surga tertahan, tersiksa, aduh enaknya surga. Ketika lihat neraka ngeri, aduh dahsyatnya neraka, ya Allah palingkan aku dari neraka. Jadi tidak ada siksaan secara fisik. Jadi siksanya apa itu? Batin, pandangan, lalu hatinya tersiksa karena pengen masuk surga belum bisa, pengen lihat neraka ngeri. Bagaimana dengan orang berselingkuh belum minta maaf? Apakah dikontoroh? Tidak bisa. Perselingkuhan itu dosa zina. Enggak zina Ustaz, cuman berselingkuh aja, dosa pandangan mata. Zinahnya mata, zinahnya tangan, zinahnya lisan, zinahnya kaki, zina semuanya. Kan tidak mungkin tidak yang namanya seorang mukmin itu pernah berzina meskipun seorang mukmin. La masalah, tidak mungkin tidak. Al-ainan zinatuhu nazar, mata zinahnya memandang. Wal udhunan zinatuhu yasma', telinga zinahnya apa? Mendengarkan. Mata melihat, telinga mendengar. Wal yadun zinatuha batas, yang namanya tangan zinahnya berbuat. Kaki zinahnya apa? Yamshi, melangkah. Sedangkan pikiran mengolah-olah. Nah, hati apa? Ini yang memutuskan. Adapun faraj, kemaluan, diputuskan oleh hati. Jadi zina atau tidak. Demikian, wallah. Tadi ibu mohon silakan ibu. Pertanyaan terakhir Rafan karena sudah mendekati jam 9. Silakan. Silakan pertanyaan ibu. Ibu langsung ke pertanyaan saja, silakan apa pertanyaannya? Sangat bagus dan kalau menurut saya itu ternyata terkena kepada semua jemaah. Mau sadar nggak sadar, saya pribadi namanya manusia bertetangga berkenal itu pasti ada rasa yang tadi Ustadz sampaikan. Insya Allah dari saat sekarang saya langsung memaafkan. Memang alhamdulillah saya suka memaafkan gitu. Hari ini saya langsung memaafkan kepada semua siapa yang pernah saya seperti Ustadz tadi katakan, bagaimana itu insya Allah. Subhanallah ibu. Saya langsung maafkan karena saya ada orang yang sangat mendolimi saya banget. Tapi hari ini saya langsung maafkan. Semoga kita semua jadi pemaaf. Iya insya Allah ya atas Allah. Perintah Allah tadi surat 7 ayat 199 khudil lafa. Tapi dolim banget, saya yakin seyakin-yakinnya kedoliman orang pada ibu jauh dari kedolimannya orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Jadi dah nggak usah merasa kita paling didolimi orang itu, udah lupakan supaya kita ikhlas. Ibu sudah berniat baik, bismillah ya Allah, semua orang yang mendolimi saya hari ini aku maafkan. Maka pemaafkan kita akan menjadi apa tadi? Pemuliaan. Dimuliakan Allah. Bahkan kalau perlu orang-orang yang telah mendolimi saya datangi, saya minta maaf. Semoga kerendahan diri saya akan menjadi ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua jadi orang-orang yang demikian. Kita tutup dulu kaji kita dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.